Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, nama Inyongki Witlena, NIM 20 23 80 70. Yang kedua, Petrus Jongdokeng, NIM 20 23 80 70 13. Yang ketiga, Agustinus Flandi, NIM 20 23 80 70 04. Mata kuliah Teknologi Hasil Hortikultura. A. Pengertian. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang menunjang pemenuhan gizi masyarakat bagi sumber vitamin, mineral, protein, serat pangan, dan karbohidrat. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya adalah: yang pertama, dengan alasan kesehatan yang didorong oleh revolusi teknologi telekomunikasi dan informasi, konsumsi pangan cenderung bergeser seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Yang kedua, bahan pangan yang berasal dari produk hortikultura semakin banyak diperdagangkan dalam bentuk olahan sehingga memiliki jangkauan pasar lebih luas. Yang ketiga, sejalan dengan peningkatan pendapatan akibat pertumbuhan ekonomi, maka struktur konsumsi bahan pangan cenderung bergeser pada bahan pangan dengan elastisitas pendapatan relatif tinggi seperti produk hortikultura. Jenis sayuran yang dikonsumsi secara umum oleh penduduk Indonesia dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu yang pertama, jenis sayuran yang berperan sebagai bumbu-bumbuan, contohnya bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Yang kedua, jenis sayuran yang berperan sebagai sumber vitamin dan mineral, contohnya kangkung, kubis, buncit, terong, ketimun, dan petsai atau sawi lebih. Deskripsi singkat. Teknologi pengolahan hasil hortikultura adalah cara, metode atau teknik yang digunakan dalam menangani hasil hortikultura yang telah dipanen agar kerusakan pasca panen menurun, masa simpan dalam keadaan segar maupun olahan menjadi lebih lama, mutu lebih baik, penampilan dalam keadaan segar lebih menarik, dan penanganan oleh konsumen lebih mudah, serta mengolah hasil hortikultura menjadi produk bernilai jual lebih tinggi dari nilai segarnya selain dari variatif produk konsumsi. Pada saat pasca panen, hasil hortikultura dapat mengalami kerusakan fisik, misalnya karena tergores, sobek memar, benturan, dan jatuh. Kerusakan fisiologis juga akan terjadi karena reaksi biokimia di dalam sel dan jaringan sehingga perubahan-perubahan pada warna, tekstur, dan rasa. Berat bahan dapat berkurang karena penguapan air dari bahan. Kerusakan tersebut dapat dikurangi dan ditunda dengan menerapkan cara penanganan yang baik pada saat panen dan pasca panen. Memberi perlakuan, perlindungan, dan pengolahan tertentu pada hasil hortikultura adalah salah satu contoh penanganan yang baik. Misalnya, memberi bahan yang dapat mengurangi energi benturan, membuang bagian-bagian yang rusak, membersihkan dan mencuci bahan dengan air yang telah diberi desinfektan, dan menyimpan bahan pada suhu rendah, serta mengubah bentuk bahan baku menjadi lebih praktis dan efisien dalam distribusi dan konsumsi, namun tetap menjaga nilai gizi produk akhir. B. Penyajian. Yang pertama, pengertian dan fungsi teknologi pengolahan hortikultura. Hortikultura atau horticulture berasal dari bahasa Latin hortus atau tanaman kebun, dan kultura atau kolere atau budidaya, dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas, bukan hanya untuk budidaya di kebun. Hortikultura merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Yang berikut hasil tanaman hortikultura yang mempunyai sifat khusus antara lain, yaitu yang pertama, mudah atau cepat busuk atau perishable bila disimpan tanpa perlakuan khusus, misalnya dengan suhu rendah 4 derajat Celcius atau peluk pisang lilin, karena dipanen dalam bentuk segar. Yang kedua, memiliki nilai estetika, jadi harus memenuhi keinginan-keinginan masyarakat umum. Keadaan ini sulit karena terganggu pada cuaca, serangan hama, dan penyakit, namun dengan biaya tambahan, kesulitan itu dapat diatasi. Yang ketiga, produk umumnya musiman, beberapa diantaranya tidak tersedia sepanjang tahun. Yang keempat, memerlukan volume atau ruang volumenes yang besar.
menyebabkan ongkos angkut menjadi lebih besar pula harga pasarnya tinggi. Harga produk ditentukan oleh kualitas, bukan kuantitas. Yang kelima, memiliki penanaman atau geografi yang sangat spesifik atau menuntut agroklimat tertentu. Yang berikut fungsi utama tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi penyediaan pangan sebagai penyedia vitamin, mineral, serat, dan senyawa lainnya untuk pemenuhan gizi. Yang kedua, fungsi ekonomi. Umumnya, komoditas tanaman hortikultura memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menjadi sumber pendapat petani, pedagang, kalangan industri, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Hal ini ditunjukkan oleh manfaat komoditas biofarma untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Yang keempat, fungsi sosial dan budaya. Hal ini ditunjukkan oleh peran komoditas hortikultura sebagai salah satu unsur keindahan dan kenyamanan lingkungan. Perkembangan sistem produksi tanaman hortikultura di Indonesia. 1. Sistem perkarangan. Pada sistem ini, pohon buah-buahan ditanam hanya beberapa pohon bersamaan dengan tanaman lain, seperti sayur, bunga, maupun tanaman biofarma. Karena luas perkarangan yang relatif sempit dan beraneka ragamnya tanaman yang ada di perkarangan, maka masing-masing spesies hanya tanam sedikit. 2. Sistem hutan kebun campuran. Pada sistem ini, pohon buah-buahan ditanam di kebun ialah lahan kering di luas desa secara besar bersamaan dengan pohon-pohon dan tanaman lain. Pada sistem ini biasanya ada 1 atau 2 spesies yang dominan. 3. Sistem molekul. Buah-buahan skala kecil. Pada sistem ini, tanaman hortikultura dibudidayakan di kebun, lahan kering, lahan sawah yang dikeringkan atau pada musim kemarau secara inset dengan pengolahan yang baik. 4. Sistem tumpang sari. Pada sistem ini, di antaranya pohon buah-buahan yang ditanam masih ditanami tanaman semu musim. Sebagai contoh adalah mangga di Indramnya yang ditanam di sawah, sehingga di antara tanaman mangga masih ditanami padi. Sistem perkebunan buah. Sistem ini dikelola oleh perusahaan agribisnis. Tanaman buah dibudidayakan secara monokultur dengan skala luas dan pengolahan yang intensif. Sistem ini menghasilkan buah dengan mutu tinggi dan seragam. 4. Sistem produk hortikultura semusim. Pada sistem ini dibudidayakan tanaman semu musim seperti berbagai jenis sayuran dan bunga, buah, semangka, melon, dan lain-lain. Susut sayur-sayuran dan buah-buahan setelah dipanen. 1. Susut fisik. Susut fisik terjadi pada sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama yang mengalami transpirasi cepat, sehingga layu dan berat bobotnya berkurang. 2. Susut mutu. Susut mutu yaitu terjadinya kemunduran mutu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Misalnya sayur-sayuran hijau berubah menjadi warna kuning, atau daunnya rontok. Contohnya yang lain, misalnya buah-buahan bertekstur lunak apabila tidak segar dikonsumsi, berubah menjadi sangat lunak dan berair atau busuk. Susut gizi. Susut gizi terjadi pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Misalnya buah-buahan mengandung vitamin C dan vitamin A. Karena pengaruh cahaya, maka terjadi oksidasi sehingga kandungan vitamin C dan A turun. Mutu gizi produk hortikultura segar dan olahan. A. Pengertian. 1. Penanganan pasca panen atau post-harvest, sering disebut juga sebagai pengolahan primer atau primary processing, merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi
segar atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. 2. Pengolahan atau sorting processing merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama, pengawetan, pencegahan perubahan yang tidak dikendaki atau untuk penggunaan lain. Mutu produk hasil panen. Kriteria sayur-sayuran dan buah-buahan siap panen sebagai berikut. 1. Secara visual. Secara visual, buah siap panen adalah jika warna kulit berubah menjadi kuning, misalnya buah pepaya. 2. Secara fisik. Secara fisik, jika buah muda pasca dari tangkainya atau tanamannya, maka buah tersebut siap dilakukan pemanenan. Misalnya, buah durian, belimbing, dan sawo. 3. Secara kimia. Buah-buahan yang mengandung zat padat terlalu tinggi, gula tinggi, dan kandungan asam menurun, sehingga risiko gula asam tinggi berarti buah sudah tua siap dipanen. Pemotongan bertujuan untuk merubah bentuk dan ukuran bahan menjadi bentuk tertentu dengan ukuran yang tertentu pula. Contohnya, pada pembuatan keripik kentang, di mana kentang yang telah dikupas diiris menjadi lempengan cekam dengan ketebalan tertentu. Pengirisan ini bertujuan agar proses selanjutnya lebih mudah untuk dilakukan. Misalnya, lebih cepat kering jika lebih mudah untuk dilakukan. Pengolahan kimiawi. Pengolahan kimiawi adalah proses pengolahan pangan yang ditambahkan bahan kimia baik alami maupun sintesis. Pada pengolahan secara kimiawi dibagi 5 kategori, yaitu pengolahan dengan garam, pengolahan dengan asam, pengolahan dengan gula, pengolahan dan penambahan bahan kimia. Pemanasan. Pemanasan ditunjukkan untuk berbagai tujuan, yaitu A. Untuk mematangkan bahan sehingga mempunyai aroma, rasa dan tekstur tertentu. B. Untuk mengurangi jumlah mikroba, cemar atau senyawa yang membahayakan kesehatan yang tergantung pada bahan. C. Untuk mengeringkan bahan agar lebih kering dan renyah. Jenis-jenis pemanasan. Pemanasan dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk pemanasan, yaitu A. Penggorengan, B. Pemanggangan, C. Perebusan, D. Pengukusan, E. Radiasi gelombang pendek. Penggorengan adalah proses pemanasan dengan menggunakan media minyak atau minyak hewani, karena bahan terlupa di dalam cairan minyak dengan suhu di atas 41 derajat yang jauh di atas titik didih air buah. Maka proses pindahan panas berlangsung cepat sehingga bahan makan dengan cepat serta dapat menjadi kering dan renyah. Pemanggangan. Pemanggangan adalah pemanasan bahan dengan menggunakan udara panas mulai dari suhu sekitar 20 derajat Celcius sampai suhu mendektis 200 derajat Celcius dengan menggunakan oven atau dengan panas yang lebih tinggi dengan sumber panas dari bara api yang besar membesarkan gas dan kayu. Pemanggangan juga menyebabkan bahan menjadi matang dan dapat mengeringkan bahan jika dilakukan relatif lama. Perebusan. Perebusan merupakan proses pengolahan yang paling umum dilakukan di rumah tangga, restoran, hotel, dan industri pangan. Pada perubahan digunakan media air sehingga media pengantar panas. Air tersebut dapat berupa air yang ditambahkan dari luar, tapi dapat juga dari air yang berasal dari bahan sendiri. Pengukusan. Pengukusan adalah pemanasan bahan dengan menggunakan uap panas. Biasanya uap panas yang digunakan bersuhu 100 derajat Celcius atau lebih untuk keperluan membunuh mikroba
pada bahan yang dikemas secara aseptis atau untuk mempercepat pelunakan jaringan bahan dengan cara pemanasan. Digunakan pemanasan dengan uap panas dengan suhu di atas 121 derajat Celcius. Pengolahan thermal produk hortikultura. Proses pengurangan kadar air. Pertama, pemekatan. Pemekatan adalah sebagian dari proses produksi sari buah pekat, bubur, buah, selai, sup, dan pasta. Sejauh ini, penguapan air adalah metode yang paling lazim digunakan untuk mengurangi kadar air. Proses membran dan pemekatan beku adalah proses baru yang cenderung meningkat penggunaannya di kemudian hari. Keuntungan nyata dari produk pekat adalah kekurangan yang bobot dan volume melalui pengolahan. Kedua, penguapan. Sejauh ini penguapan adalah metode paling umum untuk memekatkan produk bahan pangan cair. Proses ini dapat dipandang sebagai pendidih air yang sederhana pada suhu yang keragamannya bergantung pada produk dan prosesnya. Karena air memerlukan sekitar 2200 BTU per kilogram untuk menguapkannya, kalori harus diproses kepada cairan selama penguapan. Ketiga, pemekatan beku. Dalam proses ini cairan dibekukan dengan kondisi yang terkendali untuk menghasilkan kristal es yang besar. Kemudian es ini dipisahkan dari pekatan sisanya. Proses ini dilakukan pada suhu rendah di bawah titik beku cairan. Keempat, proses membran. Penggunaan proses membran yaitu berupa osmosis balik dan ultraviolet cenderung meningkatkan untuk pengolahan produk akhir dan pengolahan bahan. Dehidrasi. Pertama, penjemuran. Penjemuran masih dianggap penting terutama untuk pembuatan kerupuk, manisan buah, dan beberapa bebijian di beberapa bahan di bawah matahari. Energi yang dipanaskan matahari adalah kalori yang digunakan untuk menguapkan air. Kedua, pengeringan terowongan. Berbagai jenis pengeringan terowongan adalah segolongan pengeringan yang sangat penting. Buah dan sayuran dapat dikeringkan dengan metode ini. Ada beberapa jenis pengeringan terowongan yang akan dibahas kemudian. Semua jenis memiliki dasar kerja yang sama. Bahan pangan di beberapa di atas nama atau bahan berjalan dan dilewatkan ke dalam aliran udara dengan kecepatan tinggi. Ketiga, pengeringan semprot. Pengeringan semprot adalah proses penting untuk susu dan produk susu, kopi, telur, dan sari buah. Dalam pengeringan semprot, cairan disemprotkan kepada aliran udara panas. Keempat, pengeringan beku. Pengeringan beku dapat memberikan mutu zat gizi tertinggi di antara semua proses pengeringan. Bahan pangan yang dibekukan terlebih dulu dimasukkan ke dalam ruang hampari di atas 100 derajat Celcius sampai sekitar 55 derajat Celcius. Atas perhatiannya sekian dan terima kasih.